Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah data raya dan pemrograman. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Rifa Mufida, dengan NIM 15016210006. Yang kedua, ada Sofi Citra Ramania. Dan yang ketiga, ada Alif Alfariski. Next. Yang pertama itu ada implementasi dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Perkembangan komunikasi telah dimulai sejak zaman prasejarah, di mana komunikasi yang digunakan hanya berupa informasi di dinding-dinding goa. Manusia purba melukis untuk mewakili berbagai hal yang hendak dikatakan. Kemudian pada masa sejarah teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Dari zaman prasejarah menjadi zaman sejarah dan menjadi zaman modern. Penemuan telepon pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Perkembangan selanjutnya dari telepon ini adalah penemuan telepon mobile yang kemudian melahirkan pelayanan third generation atau 3G oleh sebuah industri komunikasi yang bernama The Holy Grail yang memungkinkan mengirim voice, video, dan data melalui internet. Perkembangan lain yang berarti juga adalah penyebaran pesan melalui short message service yang pada tahun-tahun awal hanya mampu mengirim 160 karakter. Namun pada tahun 1999, pengguna di Eropa sudah dapat melakukan pengiriman pesan lebih dari 1 miliar pesan SMS. Yang kedua, jaringan radio siaran mulai berkembang sejak tahun 1920-an. Puncak pertumbuhannya terjadi pada tahun 1926 yang ditandai dengan hadirnya beberapa stasiun raksasa seperti The National Broadcasting Corporation atau NBC, kemudian disusul dengan kehadiran stasiun The Columbia Broadcasting System atau CBS. Media massa ini merupakan medium elektronik tertua di antara semua media massa elektronik yang ada seperti televisi, terlebih lagi komputer dan mobile phone. Yang ketiga ada penemuan komputer yang dibagi dalam 3 tahap, yaitu pada tahun 1943 dengan percobaan pertama oleh Thomas Watson, penemuan IBM pada tahun 1967. Perkembangan selanjutnya dari komputer ini adalah eksperimen dari Departemen Pertahanan US, yaitu Advanced Research Project Agency atau ARPA, yang kemudian menghasilkan jaringan dunia melalui internet atau ARPANET. Next. ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang lebih kecil untuk keperluan non-militer. Seperti universitas-universitas gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DAPRA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Kemudian pada tahun 1971 dikirim surat elektronik pertama dalam jaringan ARPANET, simbolnya @ mulai pertama kali digunakan untuk membuat alamat email pada tahun 1983. Untuk pertama kalinya dikenal internet publik, di mana internet bisa menghubungkan antar kantor. Tahun 1989, tim Berners-Lee menemukan hypertext, yaitu sistem koneksi yang kemudian dikembangkan menjadi hyperlink. Pada tahun 2000 sudah memasuki era media sosial dan perangkat mobile. Era ini ditandai dengan populernya jaringan sosial dan perangkat mobile yang menyebabkan pengguna internet naik dari 260 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Pengertian digitalisasi. Digitalisasi sebenarnya adalah alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi yang ada guna membuat untuk memperbaiki suatu proses menjadi lebih baik.
Sedangkan menurut LASA HS, digitalisasi adalah proses pengelolaan dokumen tercetak atau printed, dokumen menjadi dokumen elektronik. Digitalisasi merupakan peralatan seperti komputer, scanner, operator, media sumber, dan software pendukung. Aktivitas dari digitalisasi yang dilakukan dinamakan transformasi digital. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, dan menemukan peluang bisnis baru. Di sini ada manfaat digitalisasi. Yang pertama, ada memudahkan komunikasi, menghubungkan manusia di seluruh dunia, mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi, dan yang terakhir, efisiensi dan penyimpanan data. Masyarakat digitalisasi masa kini. Inovasi dan perkembangan pesat dalam bidang teknologi merupakan menjadi faktor utama yang melatar belakangi revolusi industri. 4.0 European Parliamentary Search Service menyampaikan bahwa revolusi industri terjadi 4 kali. Revolusi industri pertama terjadi di Inggris pada tahun 1784, di mana penemuan mesin uap dan mekanisasi mulai menggantikan pekerjaan manusia. Revolusi yang kedua terjadi pada abad ke-19, di mana mesin-mesin produksi yang ditanagai oleh listrik digunakan untuk kegiatan produksi secara massal. Penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur mulai tahun 1970 menjadi tanda revolusi industri ketiga. Perkembangan yang pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk menginteraksikan seluruh teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama, yaitu Internet of the Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, and Additive Manufacturing. Berikut penjelasan singkat dan masing-masing teknologi. Yang pertama, Internet of Things, atau yang disebut IoT. IoT merupakan jaringan objek-objek yang saling terkoneksi di seluruh dunia yang secara unik didasarkan pada protokol komunikasi standar. Yang kedua, Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga ada Artificial Intelligence atau AI. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Yang terakhir ada Cloud Computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi di mana penggunaan komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk mendapat mengkonfigurasi server melalui internet. Nah, selanjutnya ada 1.4. Fenomena masyarakat Indonesia dalam era digitalisasi. Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJII menyebutkan bahwa 1.906,7 juta atau 73,7% dari populasi warga Indonesia sudah menjadi penggunaan akses internet pada kuartal 2 per 2020. Kenaikan ini didorong oleh kehadiran infrastruktur internet cepat yang makin merata dan transformasi digital yang masif akibat pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Saat ini masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil sudah mulai bisa menikmati teknologi internet dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa terlepas dari teknologi yang banyak memudahkan berbagai aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi terjadi di berbagai bidang, yaitu yang pertama di perekonomian. Banyak bermunculan startup baru yang menerapkan teknologi sehingga mampu menggeser perusahaan-perusahaan konvensional yang bahkan sudah berdiri selama puluhan tahun lamanya. Contohnya Gojek dan Grab yang menggeser ojek dan taksi konvensional dengan menyediakan berbagai layanan transportasi hingga antar pesan makanan yang memudahkan masyarakat. Tren belanja online ini melalui e-commerce
berkembang juga dengan pesat. Sekitar 70% masyarakat saat ini memilih untuk belanja online. Selain itu, memanfaatkan teknologi untuk pesan antar makanan melalui aplikasi juga menjadi banyak pilihan masyarakat saat ini. Lebih dari 301,115 UMKM telah memanfaatkan teknologi digital untuk menjual produk mereka. Selain itu, sistem pembayaran digital melalui kartu atau dompet elektronik juga menjadi metode pembayaran yang banyak digemari. Nah, berikut brand-brand yang muncul di era COVID, ada Ruang Guru, Tokopedia, dan lain-lain. Selanjutnya, ada ketenaga kerjaan. Adanya teknologi memungkinkan seseorang bekerja tidak harus di kantor, atau remote work and WFI juga menjadi tren saat ini. Perusahaan memanfaatkan teknologi ruang tatap virtual, penyimpanan cloud, aplikasi manajemen proyek, aplikasi teknologi pengenal wajah agar karyawannya bisa bekerja dari mana saja. Yang kedua ada pendidikan. Pandemi COVID-19 juga memaksa seluruh sekolah dan perguruan tinggi untuk menghentikan proses belajar mengajar tatap muka agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Dunia pendidikan di Indonesia memanfaatkan inovasi belajar jarak jauh dengan memanfaatkan kelas online untuk guru dan siswa, video conference, virtual tour, dan augmented dan reality. Dan yang terakhir ada kesehatan. Rumah sakit menjadi tempat yang dihindari masyarakat selama pandemi ini. Munculnya teknologi telemedis menjadi banyak dimanfaatkan. Teknologi ini mampu memfasilitasi layanan kesehatan jarak jauh berupa konsultasi lewat aplikasi, diagnosis dengan bantuan AI, pemesanan obat, bahkan sampai pengiriman obat ke rumahnya semua dapat dilakukan dengan suatu aplikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi Citra. Selanjutnya yaitu hiburan. Digital entertainment menjadi alternatif bagi masyarakat saat ini untuk menikmati berbagai hiburan di rumah. Penyedia layanan digital entertainment seperti Netflix, YouTube, Viu, game online, media sosial, dan lain-lain menjadi semakin populer di kalangan masyarakat saat ini. Selanjutnya, pemerintahan. Penerapan teknologi di sektor publik pemerintahan juga semakin berkembang pesat. Pemerintah saat ini menerapkan konsep e-government yang memanfaatkan teknologi untuk berbagai pelayanan publik, seperti pembuatan SIM, KTP, dan keperluan lain yang dapat diakses secara online dan tanpa perlu mengantri. Selain itu, berbagai aplikasi lainnya seperti Peduli Lindungi. Next. Selanjutnya, permasalahan penelitian. Di sini topiknya dengan Internet of Things atau IoT dan pengelolaan Big Data, kita dapat membangun sebuah kota pintar. Next. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik struktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah data yang terpenting, melainkan apa yang digunakan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk mengambil keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Nah, untuk membangun kota pintar, Big Data dapat membantu merealisasikannya. Konsep kota pintar atau smart cities telah sangat populer akhir-akhir ini dan banyak kota yang sedang menuju daftar sebagai kota pintar. Kota-kota ini dipandang sebagai kota masa depan dengan limbah yang lebih sedikit, polusi yang lebih sedikit, dan tentu masalah yang lebih sedikit. Kota-kota ini juga dirancang untuk menghemat energi dalam jumlah besar untuk membantu menyelesaikan krisis listrik. Jadi pada dasarnya konsep ini terdengar luar biasa, namun kenyataannya konsep tersebut belum diimplementasikan secara luas karena berbagai alasan. Namun dengan Internet of Things atau IoT dan pengelolaan Big Data yang baik dapat membantu secara signifikan mengubah kota normal menjadi kota pintar. Melalui integrasi yang tepat dengan software dan hardware, sumber daya ini dapat mempercepat rencana pembangunan kota pintar.
Nah, contohnya itu dalam kota pintar itu penerapan lampu jalan pintar. Jadi lampu jalan pintar yang dikendalikan oleh jaringan listrik pusat dapat menyesuaikan kesejarahan sesuai dengan jumlah orang yang di daerah tersebut. Ini memungkinkan kota menghemat energi dengan mematikan beberapa lampu di tempat-tempat yang dimana konsentrasi penduduk populasinya rendah terdeteksi. Kemungkinan konsumsi energi yang lebih efisien karena bumi akan menjadi lebih tetap bersih dan lebih hijau. Di Bristol, sebuah proyek sedang berlangsung menghubungkan kota dengan jaringan IoT khusus yang akan memiliki konsumsi energi yang jauh lebih sedikit dan tentu lebih ramah lingkungan. Permasalahan atau tantangan untuk konsep kota pintar dengan IoT dan Big Data. Yang pertama, kerahasiaan data. Kerahasiaan data adalah suatu tantangan utama yang harus diatasi. Perusahaan harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk mencegah pencurian data dan memastikan keamanan dan privasi warga yang tinggal di kota tersebut. Tidak ada solusi mudah untuk masalah saat ini, tetapi pihak berwenang perlu mengembangkan standar, prinsip, dan nilai pengumpulan data. Metode pencegah dilakukan untuk mencegah atau menangani kemungkinan pelanggaran kerahasiaan. Sudah banyak contoh pelanggaran data dan penyalahgunaan data di seluruh dunia. Pihak berwenang perlu belajar dari penyelenggaraan ini sebelum terjadi pada kota pintar yang sedang direncanakan. Selanjutnya itu masalah pendanaan. Dana adalah kendala utama lainnya. Sangat mudah untuk menduga bahwa jika biaya sekitar 35 miliar untuk Songdo pada tahun 2000, maka biaya untuk mengembangkan skala penuh saat ini akan jauh lebih besar dari itu. Beberapa negara mungkin tidak memiliki sumber daya untuk menggunakannya. Selanjutnya, timbulnya masalah sosial. Banyak masalah mungkin muncul di negara-negara yang sedang berkembang, seperti berbagai masalah sosial karena biaya tinggi, jarak antara si kaya dan si miskin bisa melebar, dan bisa mengarah dari berbagai masalah sosial ekonomi. Kesimpulannya, pada konsep kota pintar bukanlah konsep yang baru, tetapi kontribusi Big Data dalam pembuatan kota pintar sangat besar. Aplikasi berbasis Big Data membuka dimensi baru dalam konsep kota pintar. Jadi, penggunaan Big Data yang benar dalam merevolusi proyek kota pintar. Namun konsep ini telah dikembangkan dan dimodifikasi dengan berbagai cara sesuai dengan orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun ada berbagai masalah besar dengan konsep ini masih merupakan konsep yang memiliki banyak keuntungan jika diimplementasikan dengan benar. Meskipun mungkin perlu waktu untuk digunakan dalam skala luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.